saya ingin memiliki semua apa yang sudah diperoleh. Tekniknya bisa mengontrol keadaan mental kita sehingga keserakahan tidak muncul, ingin menguasai, ingin memiliki, ataupun mental-mental yang tidak baik lainnya, tidak hanya serakah ya. Ya, kalau teknik saya mungkin ketika sebagai biku saya ini ketika memperoleh perolehan, mungkin kita juga bisa berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan atau tempat yang lebih membutuhkan dengan cara yang tepat gitu. Jadi kita pun tidak untuk melekat pada perolehan itu, bahwa sebagai seorang manusia kita juga di dalam kehidupan ini tidak selamanya. Nah, disinilah Sang Buddha katakan. Jadi poinnya adalah mengisyaratkan atau menganjurkan kepada para biku agar menjadi pewaris dari Sang Tathagata. Nah, jadilah pewarisku. Ku di sini adalah Sang Buddha. Jadilah pewarisku di dalam Dhamma. Jangan menjadi pewarisku di dalam benda-benda materi. Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamutamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Oke, buka. Namo Buddhaya dan salam metta untuk sahabat Dhamma dimanapun berada. Hari ini tanggal 9 Agustus, hari Jumat 2024. Kita berjumpa lagi. Semoga semua makhluk berbahagia sampai satta bhavantu sukhitata. Satu. Oke, pertama-tama mungkin saya akan sedikit berbicara bahasa Thailand dulu. Nah, karena di halaman Facebook ini belakangan ini banyak orang-orang Thailand yang mengikuti. Beberapa juga mungkin ingin tahu apa yang kita bicarakan, apa yang dibahas sebenarnya. Jadi untuk memberikan pengertian kepada mereka.ก่อนอื่นที่นี่จะพูดซะก่อนให้ผู้ติดตามที่เป็นคนไทยเพราะว่าในใน Facebook ที่นี้ตัวนี้มีรู้สึกว่าคนไทยที่ติดตามมีมากขึ้นซึ่งบางคนบางท่านก็อยากจะรู้อยากจะทราบว่าที่พวกเราหรือผมเองพูดนี้เป็นพูดเรื่องอะไรแล้วก็มีแนวการพูดลักษณะอย่างไรตอนนี้อยากจะให้รู้ก่อนว่าที่ในการพูดที่นี่คือไม่ใช่เป็นการสอนแต่ว่าเป็นการศึกษามากกว่าให้คิดเส้นไทยคำนี้ก่อนในประโยคนี้คือเป็นการศึกษาเป็นการพรีเซนต์ใกล้ๆลักษณะนักศึกษาที่เรียนอยู่ในห้องเรียน
บางทีครูก็ให้นักเรียนหาข้อมูลจากนั้นก็นำมาพรีเซนต์อยู่ในห้อง อันนี้ก็เป็นใกล้ๆลักษณะอย่างนั้น ไม่ว่าในการพูดรวมกันอย่างนี้ หรือพูดส่วนตัวพูดคนเดียวก็ไปในแนวทางอย่างนี้ เพราะว่าเรารู้ว่าในขณะนี้ก็อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ศึกษา ไม่ใช่ผู้ที่จะสอนไม่ใช่ครู ไม่ใช่อาจารย์ยิ่งในการเรื่องจิตภาวนาที่จะลึกกว่านั้นก็แทบจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่มีผู้ที่มีหน้าที่อยู่คือครูบาอาจารย์นั่นแหละแต่ว่าสำหรับพวกเราเฉพาะใกล้ๆว่าพูดให้ข้อคิดเสนอความคิดหรือเรื่องต่างๆที่จะวิเคราะห์ในหลักบางทีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลหรือคำสอนของครูบาอาจารย์หรือเรื่องราวอะไรที่เราได้เห็นได้พบในแต่ละวันเพื่อเป็นแนวทางที่จะปรับปรุงตนให้เป็นคนดีให้รู้จักว่าในเมื่อเราเป็นคนดีมีประโยชน์มีคุณลักษณะอย่างไรบ้างจากนั้นก็ตามตอนให้เป็นผู้ที่ศึกษาไปเรื่อยๆได้สามารถพัฒนาต่อไปโอเคต่อไปก็จะพูดเป็นภาษาอินโดให้พี่น้องชาวอินโดได้รับรู้รับทราบได้วิเคราะห์กันสิ่งที่เราจะสนทนาโอเค Untuk hari ini mungkin yang akan kita bahas setelah kemarin kita bahas tentang apa kemarin tentang merasa puas ya tentang kepuasan minggu lalu minggu ini hari Jumat kira-kira temanya mungkin lebih ke arah kalau minggu lalu kepuasan, minggu ini tentang perolehan. Nah, perolehan. Ketika kita berbicara seputar perolehan, tentu akan berhubungan dengan keuntungan, baik secara material maupun non-material. Dalam melakukan apapun, memperbuat apapun, seorang manusia tentunya pasti melihat ada sisi yang akan menjadi bentuk perolehan atau manfaat itu sendiri. Hanya saja di sini manfaat tersebut akan dibedakan menjadi dua jenis manfaat, yaitu manfaat yang berupa materi maupun yang non-materi. Serta manfaat yang menjadi manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat untuk kepentingan bersama. Jadi berbicara soal perolehan di sini, pertama-tama ingin menanyakan kepada para bantenya, menurut pandangan beliau-beliau, kira-kira seberapa pentingnya adanya perolehan itu. Nah, nilai penting dari adanya perolehan. Coba Bante Rizky. Ya. Nilai penting dari perolehan. Kalau ditanya nilai penting dari perolehan, kalau misalnya bagi seorang biku itu perolehan baik materi maupun non materi ya. Misalnya dikatakan
perolehan dalam hal materi itu, perolehan itu dipergunakan untuk materinya, misalnya dalam hal barang ataupun materi yang bersifat dikatakan mata uang ya, atau uang. Nah, kalau barang-barang kebutuhan biku ya bisa dipergunakan untuk sehari-hari bikunya, misalnya Pepsodent, sabun, deterjen ataupun yang lainnya. Itu perolehan dalam bentuk barang. Ada juga perlengkapan. Kalau yang bersifat uang ya biku tidak bisa memegangnya. Nah, itu dipegang oleh kapia. Biar masing-masing ada kapia. Perolehan dalam bentuk uang ya bisa dipakai untuk biaya operasional wihara, untuk membayar tenaga kerja yang untuk pekerja-pekerja yang bekerja di wihara, ataupun membayar listrik ataupun lainnya ya. Nah, manfaat dari perolehan adalah seperti itu, untuk menunjang, untuk mensupport ke biaya sehari-hari yang dikeluarkan wihara tersebut, baik untuk kebutuhan para bikunya maupun biaya operasional lainnya. Jadi menurut pandangan saya, perolehan itu ya sah-sah aja ya, dan memang kita untuk di zaman sekarang ya kita tidak bisa mengesampingkan itu ya. Perolehan ya dalam hal yang Bante jelaskan tadi itu ya penting. Jadi ya kalau di mata atau pandangan saya ya perolehan seperti itu, untuk menunjang kehidupan para bikunya dan untuk menunjang biaya operasional atau sehari-hari dari wihara. Mungkin itu pandangannya. Bante Bun. Ya, menurut saya biku tidak terlepas dari kebutuhan pokok yang disebut Catupacayo itu ya, itu penting itu. Jadi seperti makanan, minuman, obatan, tempat tinggal itu. Jadi itu penting untuk kami biku itu. Dan umat dari penyokong pun juga mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan jasa kebajikan juga. Jadi sama-sama juga punya hubungan yang saling menguntungkan ya di sini. Jadi biku dapat melakukan aktivitas seperti melaksanakan samadinya dan pekerjaan sehari-harinya pun lebih terdukung, lebih terjamin, dia punya kehidupannya itu lebih baik, dan dia pun akan memberikan sebuah efek karma yang baik untuk bagi penyokong. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi di sini itu untuk perolehan juga penting sekali, baik berupa seperti non materi dan juga mungkin materi yang sudah dijelaskan oleh Bante Rizky itu. Jadi akan dipergunakan sebaik-baiknya dan sehemat-hematnya untuk seperti kami biku. Jadi mungkin tidak seperti yang untuk foya-foya atau apa, mungkin tidak sampai seperti itu. Jadi diperlukan mana yang perlu
pakai untuk di kebutuhan vihara akan untuk digunakan. Jadi digunakan untuk sebaik-baiknya. Di sini yang kami sebagai biku akan lakukannya dengan telaten, dengan hati-hati. Jadi perolehan pun walaupun dari umat penyokong pun seperti kami biku pun harus hati-hati untuk memakainya, dan dengan perhatian sadar dan pengertian yang benar bahwa ini adalah perolehan yang didapat dari umat penyokong. Ya, begitu pendapat saya. Oke, ini dari perolehan material ya. Sekarang bagaimana dengan yang non material? Nah, di sini pertanyaannya, apakah perolehan yang berupa non material itu begitu layak untuk diprioritaskan? Nah, manfaat yang sifatnya non material itu seperti apa dan seberapa layaknya untuk dijadikan sebagai prioritas utama? Nah, silakan Bante Bun. Ya, untuk yang non materi ini yang seperti saya tadi katakan yang bersifat seperti perolehan mendapat makanan atau minuman atau Bukan, itu material. Non material itu lebih ke arah kepuasan kepuasan tidak itu, diukur dengan nilai materi. dengan nilai materi itu kepuasan. Jadi kami sebagai biku pun harus udah merasa puas apa yang didapat perolehan itu. Jadi tidak untuk menuntut mendapatkan yang lebih, apa yang di luar dari penafsiran seperti yang diharapkan itu. Jadi apa yang diberikan oleh penyokong umat, ya itulah yang akan kami terima. Jadi tidak mengharapkan hal-hal yang lebih seperti apa kemewahan atau apa. Jadi yang penting itu yang itu. Dan di balik itu seorang sebagai samana biku pun harus memberikan sebuah respon juga yang baik, yang bisa membuat seperti suasana hati seperti penyokong juga lebih termotivasi untuk ingin mendukung dan menyokong Buddha Sasana ini agar kedepannya pun lebih berjalan dengan baik gitu dan lancar itu, yang dapat membuahkan hasil-hasil karma baik yang untuk membawa ke kehidupan yang akan datang juga. Dan di sini sebagai biku mendapatkan perolehan itu pun akan digunakan sebaik-baiknya dan hati-hati. Jadi cepat berpuas hati apa yang didapatkan, tidak menuntut. Jadi itu yang seperti kami biku atau orang sebagai samana, yang itu yang ditekankan kepada diri sendiri kami, terutama sebagai tapa. Ya, itu. Materi sih. Ya, perolehan non materi ya, seperti kepuasan, kadang ada yang berupa seperti nama ya, kepopuleran, nama baik, terkenal, yaitu perolehan dalam bentuk non materi ya, perlu hati-hati juga ya bagi para biku yang sedang berlatih, karena kalau dia bisa melekat atau hanyut dalam perolehan non materi seperti ini, kepuasan, kepopuleran, nama besar, terkenal, ya, itu juga bisa merugikan bagi biku itu sendiri ya, karena dia merasa ya sekarang sudah mendapatkan nama besar, sudah
dikenal, sehingga dia tidak terhanyut gitu, terhanyut dalam kondisi itu, sehingga sudah bisa menyebabkan lupa diri sebenarnya apa yang dia cari di kehidupan kebikuan, apa yang dia sedang latih pada saat itu. Nggak, kalau bisa mempertahankan latihan supaya bisa menjaga sati dengan baik, kesadaran dengan baik, karena kita tidak disarankan, tidak dianjurkan untuk hanyut dalam kondisi-kondisi tersebut ya. Nah, untuk perolehan non materi, sebenarnya perolehan materi ataupun non materi ya, bagi para biku juga harus memiliki kebijaksanaan dalam menggunakannya ya. Tidak hanyut dalam kondisi-kondisi yang mungkin jauh dari latihannya, sehingga membuat latihannya tidak maju karena terhanyut dalam kondisi-kondisi tersebut. Nah, ya, bagi saya, pendapat saya sih, perolehan non materi jauh lebih punya sisi yang merugikan sedikit ya dari perolehan materi, karena kalau tidak bisa menjaga supaya tidak melekat ke situ, tidak hanyut ke situ ya, harus berhati-hati gitu. Termasuk dalam perolehan materi juga punya risiko yang besar juga, mungkin 22, 11, 12 ya. Jadi ya, bikunya harus penuh kesadaran dan kebijaksanaan dalam menggunakannya gitu. Justru salah. Masih belum ketangkap ya maksudnya ya. Sebenarnya perolehan yang dimaksud material dan non material sini. Kalau material itu sifatnya lebih ke arah berupa keuntungan. Ya. Keuntungan termasuk juga di dalamnya keuntungan ketenaran, popularitas, itu juga keuntungan yang berupa material. Sementara non material itu lebih condong ke arah pencapaian manfaat pada dhamma. Nah, lebih ke arah perolehan pada dhamma yang berupa kepuasan di dalam praktek, lalu juga rasa bahagia di dalam menjalankan dhamma atau melakukan sesuatu dengan tulus, dengan jujur. Nah, inilah yang sebenarnya dimaksudkan non material itu. Jadi sini nomor pertanyaan berikutnya yang ketiga, itu adalah apakah akibatnya jika perolehan material yang begitu terkesan dikejar-kejar. Dapat ya pertanyaannya? Jadi, akibat jika kita terlalu lebih mengutamakan perolehan material. Lihat apapun, lihat daripada sisi keuntungan dari segi nilai materi yang akan diperoleh, lakukan apapun juga lihat dulu. Nah, ini apakah akibatnya? Ya, pada Rizky. Ya. Kalau posisi itu ya, itu lalu dikejar-kejar, lalu mengejar, ya begitu juga tidak baik ya. Karena sebenarnya bukan poin utama yang bagi seorang biku untuk mengejar hal yang demikian ya. Justru yang perlu dikejar ya latihan dia, moralitas dia, dari periode ke periode atau tahap ke tahap itu ada perubahan, bisa menjaga moralitas dengan baik, bisa
berlatih dengan baik itu ya poin utama dari tujuan menjadi seorang biku. Jadi untuk perolehan yang bersifat materi ya untuk apa dikejar gitu loh, itu pasti akan datang sendiri. Jadi bikunya nggak perlu mengejar perolehan dalam hal materi ya. Jadi ya saya mungkin pendapat saya ya nggak perlu dikejar gitu. Toh dia akan datang sendiri ya. Karena bagi seorang biku yang mengejar hal demikian ya menghabiskan waktu saja, karena dia sibuk mengejar hal-hal yang demikian sehingga lupa poin utama dia menjadi seorang biku itu apa, tujuan dia menjadi seorang biku itu apa, tugas-tugas dia menjadi seorang biku itu apa, itu latihannya itu seperti apa. Bukan kita mengejar-ngejar yang hal-hal demikian ya. Itu ya pendapat saya. Debun. Ya, sebagai biku di sini, kita jangan lupa dari tujuan utamanya, yaitu untuk melatih diri, melatih molar. Jadi di sini untuk perolehan material ini mungkin kita juga harus hati-hati ketika mendapatkannya dan menggunakannya. Kalau tidak hati-hati mungkin atau kurang bijaksana, kita memperlakukannya ini pun akan mendapat celaan seperti dicela dari yang para bijaksana atau dicemooh sama seperti kalangan umat awan pun bisa itu dan mencela. Jadi perolehan itu kita gunakan sembarangan dan dengan tidak tahu diri, itu sembarangan menggunakannya juga, terlalu mengaburkan juga akan tidak baik. Jadi seperti kami biku pun harus hati-hati dan dengan bijaksana untuk menggunakannya sehematnya mungkin itu. Jadi mengenai perolehan materi ini ya begitu. Jadi kami pun sebagai biku tidak lupa untuk tujuan utama yang penting, yaitu latihan dan juga butuh juga memang biku dari seperti dukungan material itu itu juga penting itu, tapi itu mungkin dipakai untuk yang pantas digunakan ya dipakai ya. Untuk yang berlebihan, yang agak berlebihan itu mungkin kami seperti biku ini ya tidak akan sembarangan. Jadi di sini pun harus bijaksana menggunakannya dan tidak sembarangan ya. Di sini yang kami sebagai biku yang itu yang saya sampaikan itu. Jadi harus tahu diri dan tujuan utama kita sebagai samana itu ya itu untuk melatih sila moral dan melatih latihan untuk mendapatkan pencerahan yang lebih baik dalam sisi spiritual di dalam Buddha Sasana ini. Jadi itu yang tidak kami lupakan, yang kami akan garis bawahi bahwa itu tujuan biku sebetulnya dari kami di sini ini. Ya, terima kasih. Di sini lumpuman ya. Kita sebagaimana boleh dibilang untuk saat ini ya, untuk generasi ini dikatakan sebagai jenderalnya Bhikkhu Kamathana, katakanlah demikian, karena beliau yang mempelopori kembali cara hidup Bhikkhu Kamathana, Bhikkhu hutan, Bhikkhu yang terkesan puas dengan kesederhanaan, lebih senang dengan kesunyian dan lain sebagainya, yang lebih sifatnya kepada pelatihan diri ya. Beliau mengatakan bahwa
dalam bahasa Pali atirekalabha parisanghanti, yang artinya perolehan itu akan membunuh. Nah, perolehan akan membunuh, khususnya para biku. Nah, para biku yang larut dalam perolehan, tergila-gila dengan perolehan, ataupun lupa diri karena berbagai perolehan, itulah yang akhirnya banyak berakhir dalam kehidupan sucinya atau kehidupan kesamanaannya. Di sini Sang Buddha kira-kira adakah dari sabda beliau, dari sabda Sang Buddha yang mana pernah para Bante dengar, yang kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman agar tidak sampai terlalu terhanyut di dalam perolehan. Ya, pikir dulu kira-kira sabda mana yang cocok. Oke, saya berikan waktu berpikir beberapa detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bante Rizky. Sabda ya. Ya, ada satu mungkin entah sabda, berarti pernah dengar biku itu harus menghindari tiga yang bisa menyebabkan biku itu jatuh, ya, jatuh. Apa yang menyebabkan biku itu jatuh? Kalau dia tidak bisa kalau dia melekat terhadap tiga ini, yaitu satu, perolehan, yang kedua, penghormatan, ya, yang ketiga itu pujiannya atau nama besarnya. Ini tiga ini, kalau misalnya menjadi seorang biku hanya mengejar tiga ini, ya suatu saat ya biku itu bisa jatuh, ya, karena dia sudah lari dari tujuan utama menjadi seorang biku itu apa. Jadi kita tidak mengejar tiga ini, itu namanya perolehan, penghormatan, yang ketiga pujian atau nama besar. Nah, itu mungkin dari pendapat saya. Bun. Ya, saya agak lupa-lupa, tapi baik ini saya pernah baca di Dhammapada itu yang bait itu yang seperti apa disampaikannya itu, yang untuk biku punya mungkin seperti ini, saya kurang lebih itu ya, seperti bagaikan menelan bola api besi itu yang Timah panas. timah panas itu yang saya ingat itu, yang bisa memotivasi saya untuk dalam spiritual kesamanaan itu yang saya baca itu. Jadi sebagai biku pun harus hati-hati, pun harus tidak sembarangan itu untuk seperti mendapat perolehan itu, puji-pujian dan segala macam itu yang dapat membuat sisi negatif
dari nama biku tersebut akan jatuh gitu. Jadi pun akan mendapat celaan dari yang para bijaksana juga. Jadi harus hati-hati di sini. Yang baik itulah yang buat saya agak itu untuk lebih waspada untuk sebagai biku itu untuk terus belajar di Buddha Sasana ini. Ya. Oke. Ini untuk terakhir ya, pertanyaan terakhir. Karena ketika kita melihat perolehan di sini yang seperti dua mata pisau, bisa dipakai untuk sisi manfaat, namun jika salah pakai juga bisa mencelakai diri sendiri. Tentunya kalau lihat sisi manfaatnya mungkin tidak akan jadi masalah. Tapi di sini yang akan menjadi persoalan adalah dari sisi-sisi buruknya ketika disalahgunakan dan yang perlu dijadikan sebagai perhatian lebih. Nah, sekarang kiranya ya, adakah teknik, strategi atau cara apapun itu yang kiranya para Bante bisa usulkan dalam menangani berbagai hal yang kiranya mungkin dapat terjadi sebagai dampak daripada perolehan ini. Tentunya dampak yang buruk ya. Nah, coba dibagikan kira-kira ada teknik seperti apa. Ada Rizky? Teknik. Ya, misalnya biku mendapatkan perolehan, tidak hanya biku ya, nggak apa-apa, umat awam boleh gitu. Terserah. Ya, mungkin secara umum ya, secara umum teknik ketika kita mendapatkan perolehan, yang satu, jangan sampai ada keserakahan di situ. Jangan sampai ada keserakahan sehingga ingin menguasai, ya, ingin memiliki semua ya, apa yang sudah diperoleh. Ya, tekniknya bisa mengontrol, ya, mengontrol keadaan mental kita sehingga keserakahan tidak muncul. Ingin menguasai, ingin memiliki, ataupun mental-mental yang tidak baik lainnya, tidak hanya serakah ya. Itu teknik ketika memperoleh perolehan, baik itu materi ataupun non materi, ya harus ada rasa puas, ya, rasa puas dan kebijaksanaan dalam menggunakan perolehan tersebut. Ya, tidak berlebih-lebihan, dipakai dengan sebijaksana mungkin, ya, tidak berfoya-foya dengan apa yang sudah diperoleh, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Udah itu ya jangan sampai melekat atau terhanyut dengan apa yang diperoleh tersebut, ya. Ketika kita sudah melekat atau terhanyut dengan kondisi tersebut, ya cukup sulit ya untuk berubah, ya, karena kita sudah melekat dengan keadaan tersebut, sehingga ketika kita suatu saat tidak mendapatkan perolehan, kita cenderung mencari-cari, berusaha untuk
gimana mendapatkan perolehan tersebut, merasa ada sesuatu yang kurang atau apapun itu, ya itu diakibatkan kita terlalu melekat dengan keadaan tersebut. Ya, jangan sampai ada keadaan kemelekatan tersebut atau terhanyut dengan kondisi tersebut. Ya mungkin itu teknik-tekniknya. Oke, Bante Bun. Ya, kalau teknik saya mungkin begini. Ketika sebagai biku saya ini ketika memperoleh perolehan, mungkin kita juga bisa berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan atau tempat yang lebih membutuhkan dengan cara yang tepat gitu. Jadi kita pun tidak untuk melekat kepada perolehan itu, bahwa sebagai seorang manusia kita juga di dalam kehidupan ini tidak selamanya untuk tinggal di sini, dan kita pun akan mengalami kematian. Ya, seperti kita merenungkan ini. Jadi kita pun suatu saat pun tidak bisa mempertahankan apa yang jadi milik kita. Jadi kita harus untuk melepaskannya, jangan untuk melatih ketidakkeserakahan. Jadi apa yang kita peroleh ya kita bagikan kepada orang mungkin yang ada berkaitan dengan kita, seperti pekerja dhamma atau apa, dan tempat juga yang yang punya dhamma ya kita berikan dengan tepat, yaitu perolehan itu. Jadi kita pun merasa akan lebih damai, mungkin hidupnya lebih tenang ketika bisa melakukannya dengan cara yang tepat dan lebih bijak gitu. Jadi dengan teknik itu kita akan merasa lebih ringan dalam kehidupan sehari-hari itu, lebih damai itu. Jadi tidak melekat pada perolehan. Itu yang saya. Oke. Sekarang kita sampai kepada poin kesimpulannya dari apa yang dibahas untuk hari ini. Pertama-tama mungkin sebagian dari Indonesia bingung apa yang saya katakan di awal. Ya, bahasa apa itu, gitu kan? Nah, itu disampaikan dalam bahasa Thailand, ya, sehubungan dengan belakangan ini pengikutnya datang dari orang-orang Thailand, makanya harus memberikan mereka pengertian, setidaknya mengetahui apa yang kita bicarakan di sini. Nanti dipikirnya sedang membuat rencana apa ini, mau menyerang kemana nih, dan ada konflik di Timur Tengah, nanti sangkanya mau ikut-ikutan. Lebih kurangnya untuk memberitahukan itu. Tapi di sini yang utama, yang diberitahukan itu adalah apa yang kita lakukan di sini itu adalah sebagai bentuk belajar, bukan mengajar. Jadi ini yang perlu digarisbawahi dahulu ya. Apa yang kita berikan di sini itu adalah bentuk belajar. Bentuk belajar untuk diri kita juga di sini sendiri. Bukanlah mengajar. Karena posisi kita semua di sini sebagai seorang yang masih harus belajar. Nah, bukan sebagai seorang guru. Dan apapun materi yang kita bahas di sini juga adalah materi-materi yang sifatnya umum, yang mana masih juga membutuhkan untuk perenungan lebih jauh, untuk pengupasan lagi lebih lanjut, dan lain sebagainya. Dan bahkan tidak ada sama sekali yang materi yang ke arah cita bawana secara mendalam ataupun batin. Karena apa? Karena itu bukan tugas dari kami. Nah, bukan tugas dari kita yang berada di sini, yang sebagai seorang pelajar. Karena itu adalah tugasnya seorang yang sudah menjadi kruba ajan, menjadi guru meditasi. Nah, jadi ini sebagai pengetahuan juga. Nah, kalau misalnya lihat dari beberapa yang saya sampaikan, hampir sama sekali tidak ada yang menyinggung soal cita bawana itu seperti apa. Pengembangan cita bawana seperti apa, hampir tidak ada. Karena
ini berkaitan dengan status. Status dan segala sesuatunya harus ada tahap-tahapnya. Kita berada di tahap mana, hanya dapat berbicara sampai ke tahap mana. Saat kita berada di tahap yang lebih lanjut juga harus dapat berbicara ke arah tersebut. Jadi inilah yang mana level-levelnya itu ada, dan kita perlu tahu dalam setiap hal perlu ada koridor. Dan seperti kita di sini, kita masih berada di bawah bimbingan, tentunya juga kita tidak akan berbicara yang melebihi seperti yang guru kami katakan. Kita tetap berbicara sebagai seorang pelajar. Jadi sekali lagi ini sebagai sarana untuk belajar. Layaknya seorang murid di sekolah disuruh oleh gurunya untuk mencari informasi, untuk mencari bahan, lalu kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ya, lebih kurang seperti inilah yang kita lakukan. Jadi sekali lagi bukan dalam bentuk mengajar, tetapi sebagai bentuk belajar. Lalu di sini dari poin yang mana seberapa penting adanya perolehan itu, ya tentunya ini merupakan hal yang boleh dikatakan tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan. Karena kalau tidak adanya perolehan, bagaimana kita dapat melanjutkan kehidupan? Sang Buddha di sini pun sedari seorang biku itu ditabiskan, sudah mengajarkan yang namanya Karaniya Kicca. Karaniya Kicca itu adalah apa yang seharusnya diusahakan oleh seorang biku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari berjalan pindah patah mencari makanan, kemudian mencari kain-kain yang sudah tidak berpemilik untuk dijadikan sebagai jubah atau pakaian para biku, lalu juga tinggal di bawah pohon, di gua-gua atau tempat-tempat mana yang juga sunyi untuk tempat tinggal dalam berlatih, lalu menggunakan rendaman-rendaman atau bahan-bahan fermentasi untuk dijadikan obat apabila mengalami sakit. Jadi 4 hal inilah kebutuhan pokok utama seorang biku. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa Sang Buddha juga tidaklah sepenuhnya menjadikan kebutuhan itu atau pemenuhan kebutuhan itu sebagai prioritas. Ada salah satu yang beliau pernah sampaikan kepada seorang biku ketika beliau menanyakan kepada biku, apabila beliau selesai makan lalu masih ada sisa makanan beliau, kemudian entah dari mana ada seorang biku atau serombongan biku datang dalam keadaan menempuh perjalanan jauh, juga belum makan. Lalu di sana Sang Tathagata menawarkan, ini masih ada makanan yang Tathagata telah makan namun masih tersisa. Kiranya kalau kalian mau memakannya juga silakan. Di sini ada di dalam pertanyaan beliau itu 2 macam, yang mana ada kemungkinan biku tersebut akan memakan makanan yang diberikan oleh Sang Buddha tersebut, dan kemungkinan kedua adalah seorang biku yang tidak mengambil makanan tersebut, memilih untuk puasa hari itu. Jadi dari 2 kemungkinan ini yang akan diambil oleh biku tersebut, Sang Buddha lebih memuji seorang biku yang jenis kedua, yang mana tidak bersedia untuk makan. Walaupun sudah dalam keadaan lapar sekalipun, dari perjalanan jauh sekalipun, juga tidak makan. Nah, disinilah Sang Buddha katakan. Jadi, poinnya adalah mengisyaratkan atau menganjurkan kepada para biku agar menjadi pewaris dari Sang Tathagata. Jadilah pewarisku. Ku di sini adalah Sang Buddha. Jadilah pewarisku di dalam Dhamma. Jangan menjadi pewarisku di dalam benda-benda materi. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, terutama kita yang sebagai para prajurit Dhamma, yang para biku, tentunya yang mana yang jadi utama. Sang Buddha lebih ingin kita menjadi pewaris beliau dalam hal apa? Bukan mewarisi wihara yang Buddha Sasana ini tinggalkan, kuti-kuti mewah, gedung-gedung mewah, dan lain sebagainya. Tapi lebih ke arah yang diutamakan oleh Sang Buddha adalah
jadilah pewaris di dalam Dhamma. Lalu poin yang berikutnya mengenai apakah perolehan materi itu layak untuk diprioritaskan? Tentunya tidaklah demikian. Ada perumpamaan seperti ini. Bukan perumpamaan, namun sebuah studi ya. Studi yang sudah menunjukkan hasilnya. Ada ditanyakan kepada para bos, ya, para pengusaha-pengusaha ya, yang sebagai pimpinan perusahaan, ditanyakan apakah yang paling dibutuhkan oleh karyawan. Para pimpinan perusahaan itu mengatakan uang. Nah, ini yang utama, uang. Lalu ditanyakan kembali kepada para karyawan, apakah yang paling dibutuhkan oleh para karyawan? Apa jawaban para karyawan? Justru berbeda. Justru bukan uang. Uang hanya sekitar 20%-nya saja. Tapi apa yang ada di sana? Itulah. Bagaimana caranya di dalam bekerja tersebut itu menciptakan iklim yang harmonis, lalu dapat mengembangkan diri di sana, berkarya untuk perusahaan. Dan nilai-nilai inilah justru yang sebenarnya menjadi poin penting, dan yang utama adalah harus perusahaan itu memberikan para karyawan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan memiliki andil dari perusahaan itu. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya materi atau uang sama sekali bukanlah prioritas utama dari setiap orang. Nah, yang utama adalah bagaimana kita sebagai manusia itu, sebagai Homo sapiens itu dapat diakui, memiliki andil untuk ambil bagian dari satu kejayaan. Lalu ke poin yang berikutnya, apakah akibatnya jika perolehan materi yang terlalu dikejar-kejar? Ya, tentunya kita akan melihat sendiri bagaimana jika seseorang hanya memiliki fokus kepada perolehan dalam bentuk materi atau nilai uang. Terutama bagi para biku, tentunya ini sangatlah tidak layak, di mana kehidupan seorang biku tujuan utamanya adalah untuk mencari jalan mengakhiri penderitaan secepat mungkin, yang mana bertentangan dengan arah mengejar-ngejar materi itu. Kemudian yang berikutnya adalah sabda Sang Buddha, yang mana yang kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman agar tidak terlalu hanyut pada perolehan. Ya, para bantenya juga sudah berikan beberapa sabda Sang Buddha yang mungkin beliau pernah baca ya. Mungkin tentunya belum pernah beliau dengar dari Sang Buddha langsung, karena beliau tidak keburu lahir zaman Sang Buddha. Tapi beliau mungkin dengar dari yang lain atau beliau baca dari buku. Nah, di sini ada juga satu lagi yang mungkin saya bisa tambahkan, yaitu dari Dhammapada juga, namun saya lupa ayatnya di ayat keberapa, tapi ada bunyinya lebih kurangnya secara dalam bahasa Indonesia seperti ini. Tinggalkanlah kebahagiaan-kebahagiaan yang kecil demi kebahagiaan yang lebih besar. Ini mungkin beberapa pernah dengar, tentunya mungkin juga cukup familiar dengan kalimat ini. Ini kalimat dari kata-kata Sang Buddha di dalam Dhammapada. Lalu yang berikutnya, adakah teknik untuk mengatasi dampak buruk dari perolehan? Ini juga cukup menarik ya, dari teknik-teknik yang para bantenya itu berikan. Nah, tentunya dapat dipakai. Mulai dari jangan adanya keserakahan, lalu tidak melekatinya. Ada juga dari yang mengatakan untuk berbagi kembali. Nah, ini hal-hal mana yang mungkin bisa dipakai ya, bisa diambil sebagai contoh untuk para Buddha Mamaka. Dapat juga yang utama juga tetap rendah hati. Sebesar apapun perolehan dimiliki,
sebanyak apapun pencapaian-pencapaian atau gelar-gelar yang diperoleh juga tetaplah rendah hati. Ini juga tidak kalah pentingnya. Lalu berusaha untuk melihat sifat sejati dari hukum yang ada di dunia ini, yaitu hukum ketidakkekalan, anicca, dukkha, anatta. Tilakkhana inilah. Karena segala sesuatu, sebanyak apapun yang kita raih, kita juga harus menyadari bahwa sebanyak itu pula lah yang akan kita tinggalkan, yang akan hilang dari diri kita. Ya, mungkin untuk hari ini, hanya inilah yang dapat disampaikan untuk kita pelajari bersama lagi, dan sebagai bentuk buah pikir untuk dikupas kembali dalam bentuk belajar bersama di dalam Dhammasakaja kali ini. Untuk penutupan, ya silakan Bante Bun berikan penutupan, dan nanti berjumpa lagi di minggu depan yang sudah momennya dekat dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, terima kasih sahabat Dhamma dimanapun berada yang telah mengikuti. Namo Buddhaya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.